Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuris dari kelompok 8 dan teman saya atas nama Desi Amanda, Wiwin Yarsal, Wana Kase, dan Vivi Amelia. Kami akan mempresentasikan PPT tentang perspektif ilmu sosial budaya dan humaniora dalam praktik kebidanan. Latar belakang praktik kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Sedangkan humaniora adalah ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup etika, logika, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan agama. Humaniora menurut KBBI adalah ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan membuat manusia lebih manusiawi. Rumusan masalah yang pertama, apa perubahan dan dinamika dalam praktik kebidanan? Yang kedua, bagaimana budaya dalam praktik kebidanan? Contoh, normality, safety, empowering, caring, and respect. Yang pertama, perubahan dan dinamika dalam praktik kebidanan. Pengertian perubahan. Proses perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap menjadi status yang bersifat dinamis. Perubahan dalam praktik kebidanan yaitu yang pertama, perubahan teknologi yang artinya semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berpengaruh pada pelayanan kebidanan. Pengaruh demografi yang artinya bidan berperan sebagai pengontrol dalam melaksanakan KB, angka pertumbuhan penduduk, angka kelahiran. Yang ketiga, perubahan lingkungan. Peran bidan di sini untuk mengubah kondisi lingkungan, khususnya kualitas kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut menjadi lebih sehat. Yang keempat, perubahan peraturan. Perubahan peraturan mungkin terjadi dalam dunia medis, termasuk di dalamnya dunia kebidanan. Adanya aturan-aturan baru untuk meningkatkan kualitas bidan diharapkan dapat menjadikan bidan sebagai profesi yang kompeten dalam memiliki profesionalitas yang tinggi. Kedua, ciri-ciri perubahan dalam praktik kebidanan. Yang pertama, perubahan internasional. Artinya, perubahan yang terjadi dalam proses belajar ialah berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain bukan karena kebetulan. Yang kedua, proses positif dan aktif. Perubahan positif dan aktif artinya tidak terjadi dengan sendirinya, seperti karena proses itu sendiri dan memiliki maksud yang baik, berguna sesuai harapan. Yang ketiga, perubahan efektif dan fungsional. Memiliki arti bahwa perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi orang yang bersifat fungsional, dalam arti bahwa ia relatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan. Faktor mempengaruhi perubahan dalam praktik kebidanan. Faktor pendukung atau pendorong. Yang pertama, faktor pemuda antara lain ilmu pengetahuan, pengalaman, kepercayaan atau keyakinan, sistem nilai yang meliputi norma, tradisi, dan sebagainya. Faktor penguat antara lain dorongan dan lingkungan, keluarga, teman, dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, faktor pendukung lainnya antara lain dana, sarana, sumber daya, yakni keterampilan dasar yang dikuasai oleh petugas kesehatan. Yang keempat, faktor pendukung perubahan. Perubahan dipandang sebagai suatu hal yang positif oleh seorang yang akan berubah, yakni perubahan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini. Perubahan yang dijalani adalah sesuatu yang sederhana atau konkret dan nyata. Di sini selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama, tidak adanya kemauan untuk berubah. Yang kedua, perubahan yang dilakukan adalah perubahan yang sulit. Yang ketiga, tidak adanya orang atau lingkungan yang mendukung target untuk berubah. Yang keempat, kekurangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan. Yang kelima, kurangnya dukungan sosial dan motivasi.
Yang keenam, adanya adat kebiasaan yang telah tertanam kuat. Yang ketujuh, sikap tertutup terhadap masyarakat. Yang kedelapan, sikap masyarakat yang masih tradisional. Dan adanya sikap masyarakat yang ragu bahkan curiga terhadap sesuatu yang baru. Selanjutnya ada budaya dalam praktik kebidanan. Pengertian budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang terbentuk dari berbagai unsur yang rumit termasuk agama, politik, dan adat istiadat. Selanjutnya ada praktek kebudayaan dalam kebidanan. Di sini dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, praktik kebidanan adalah implementasi dari ilmu kebidanan oleh bidan yang bersifat otonom kepada perempuan, keluarga, dan komunitasnya, didasari etika dan kode etik bidan. Pelayanan kebidanan menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Bagian C. Budaya dalam praktik kebidanan. Aspek budaya dalam praktik kebidanan adalah perilaku kesehatan, merupakan salah satu faktor determinan pada derajat kesehatan. Perilaku kesehatan tersebut meliputi seluruh perilaku seseorang atau masyarakat yang dapat memberi akibat terhadap kesehatan, kesakitan, dan kematian. Perilaku sakit adalah cara seseorang bereaksi terhadap gejala penyakit yang biasanya dipengaruhi oleh pengetahuan, fasilitas, kesehatan, kebiasaan, kepercayaan, norma, nilai, dan segala aturan dalam masyarakat, atau yang bisa disebut dengan budaya. Beberapa perilaku dan aspek budaya yang mempengaruhi pelayanan kebidanan antaranya sebagai berikut. Pertama, herd belief adalah tradisi-tradisi yang diberlakukan secara turun-temurun. Yang kedua, lifestyle adalah gaya hidup yang berpengaruh terhadap kesehatan. Yang ketiga, health-seeking behavior, salah satu bentuk perilaku sosial budaya yang mempercayai apabila seseorang sakit, tidak perlu ke pelayanan kesehatan. Akan tetapi, cukup dengan membeli obat di warung atau mendatangi fasilitas kesehatan tradisional seperti dukun, sens, dan sebagainya. D. Normality, safety, empowering, caring, dan respect. Normality adalah keyakinan yang dianut sebagai landasan pelayanan kebidanan. Safety adalah suatu sistem atau upaya yang membuat asuhan pasien menjadi lebih aman. Empowering adalah penguatan peran bidan dilakukan melalui pengetahuan dan keterampilan yang baik mengenai situasi masyarakat sekitar dan keragaman budaya di masyarakat. Caring adalah seorang bidan yang memiliki sikap yang mampu menyayangi, peduli, memahami kondisi, dan tahu apa yang dibutuhkan klien tersebut. Respect adalah dalam memberikan asuhan harus menghormati keragaman budaya yang ada di masyarakat. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.